Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, di hari Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024, sesuai dengan agenda kita di setiap hari Selasa. Pembahasan di dalam podcast ini adalah berkenaan dengan Islam dan kesehatan. Dan di pagi hari ini yang akan kita coba bahas adalah tentang bagaimana Islam mengajarkan kita untuk mengkonsumsi makanan secara proporsional. Di masa lalu kita mengenal konsep makan yang sehat adalah menggunakan apa yang disebut sebagai 4 sehat 5 sempurna. Dan konsep itu kemudian mencoba direvisi dengan konsep makanan yang berimbang. Konsep tentang makanan berimbang ini tentu sangat sesuai dengan anjuran yang ataupun ayat di dalam Al-Quran, baik di surat Al-Ma'idah ayat 87 dan juga di Al-A'raf ayat 31. Di dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 87 disebutkan, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah haramkan yang baik-baik yang dihalalkan Allah bagimu, dan janganlah berlebih-lebihan. Sungguh Allah tiada menyukai orang yang melampaui batas." Sedangkan di dalam surat Al-A'raf ayat 31 disebutkan, "Hai orang Bani Adam, pakailah pakaianmu yang sopan pada setiap waktu dan tempat beribadah. Makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tiada menyukai orang yang berlebih-lebihan." Ayat 87 surat Al-Ma'idah menurut sebagian riwayat turun sehubungan dengan sikap sebagian sahabat yang ingin mengisi seluruh hidupnya dengan ibadah. Ada yang ingin mengerjakan sholat semalam suntuk, ada yang tidak mau menggauli perempuan, ada juga yang ingin berpuasa terus-menerus. Mendengar rencana itu, Nabi Muhammad SAW menegur mereka dengan bersabda, "Sesungguhnya aku adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Tetapi aku sholat malam dan juga tidur. Aku berpuasa tetapi aku juga berbuka. Dan aku menikah, aku kawin. Barang siapa enggan mengikuti sunnahku atau cara hidupku, maka bukanlah ia dari kelompok umatku." Hadis riwayat Muslim, Bukhari melalui Anas ibnu Malik.
Kemudian perintah makan dan minum yang tidak berlebihan yang disebut di dalam ayat 31 Al-A'raf harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang. Karena kadar tertentu yang dinilai cukup untuk seseorang boleh jadi dinilai sudah melampaui batas atau belum cukup buat orang lain. Ya, jadi ayat ini tentu sangat berkesesuaian dengan anjuran anjuran kesehatan kita, bahwa kita diharapkan untuk mengkonsumsi makanan berimbang, ya, makanan yang proporsional. Nah, proporsional itu tentu pada setiap orang seringkali tidak sama, ya, walaupun dalam konteks kondisi badan yang normal tentu ada aturan yang agak general gitu ya. Tetapi untuk kita-kita yang mungkin sudah ada penyakit tertentu, ya, maka perlu disesuaikan, ya. Jadi ayat ini memerintahkan konsumsi makan dan minum secara proporsional. Sejalan dengan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, tidak ada wadah yang dipenuhi oleh manusia yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi putra putri Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya. Kalaupun memenuhi perut, maka hendaklah sepertiga makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk pernafasannya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Ya, jadi hadis ini menjelaskan betapa kita memang diminta untuk makan, tetapi betul-betul ada maksimalnya. Jadi maksimalnya saja itu hanya sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga untuk pernafasan, ya. Jadi ini juga mengisyaratkan tentang harus dicukupkan minum, ya. Jadi anjuran untuk minum yang banyak saya kira relevan juga dengan hadis ini. Lalu mengenai makanan yang aman dikonsumsi, Allah berfirman, dan makanlah apa yang diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Demikian yang bisa kita sampaikan, ya, hari ini tentang bagaimana kita di dalam makan, ya, selalu mengedepankan makan yang proporsional, makan yang berimbang, ya, sesuaikan dengan keadaan pada diri kita masing-masing. Tentu untuk lebih memahami keadaan kita, kita juga perlu ilmu, ya, perlu pengetahuan tentang apa-apa yang boleh dimakan, apa-apa yang boleh, apa tidak boleh untuk dimakan sesuai dengan proporsi tubuh kita. Dan disitulah ilmu pengetahuan berkembang, ya. Dan disitulah juga kewajiban kita, ya, sebagai manusia yang hidup adalah terus menuntut ilmu, terus belajar, ya, bukan bersekolah di sekolah formal saja, ya. Menuntut ilmu adalah wajib, tetapi sekolah itu tidak wajib, ya. Jadi harus dibedakan, ya, karena untuk menuntut ilmu tentu jalurnya kan tidak hanya sekolah. Jadi seringkali kita terlalu konsentrasi pada hal-hal yang sesungguhnya boleh tidak kita lakukan, ya, tetapi kita memaksakan
diri kita ya. Jadi yang wajib adalah menuntut ilmu ya, bukan sekolah. Ya, bukan apa-apa karena hari ini begitu banyak orang sekolah tetapi tidak menuntut ilmu. Tetapi sekolah hanya mencari ijazah gitu ya. Baik, tidak boleh kemana-mana, kembali ke laptop, bahwa mari kita amalkan ya di surat Al-A'raf ayat 31 tadi ya, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan, proporsionallah dengan tubuh kita, dan mari kita terus belajar untuk memahami tubuh kita, seberapa proporsional tubuh kita ini diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, dan insya Allah di sore hari nanti, di petang hari nanti, podcast Hidup Sehat bersama Lukman Effendi akan coba kita hadirkan kembali, masih dengan tema besar Islam dan kesehatan. Tetap sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.